Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arida Popi, mahasiswa Universitas Nurul Hasanah, Prodi D4 Kebidanan. Tindakan kali ini saya akan membahas soal hukum kebidanan lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 13 soal. Baiklah, kita langsung mulai ya. Soal pertama, seorang bayi usia 1,3 bulan mengalami peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Ibu adalah ibu muda yang tidak telaten mengganti popok anaknya. Penyebab lain kasus ini adalah A. Infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. B. Infeksi parasit albicans berasal dari kotoran. C. Popok bahan plastik. D. Bayi tinggal di daerah tropis. Jawabannya adalah A. Infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. Mengapa? Karena infeksi jamur Candida albicans adalah penyebab umum dari peradangan kulit pada area popok yang dikenal sebagai dermatitis popok. Jamur Candida albicans biasanya hidup di kulit dan saluran pencernaan tanpa menimbulkan masalah. Namun karena kondisi lembab dan hangat terjadi di area popok, jamur ini dapat berkembang biak dan menyebabkan infeksi jika popok tidak diganti secara teratur. Selanjutnya, soal nomor 2. Seorang bayi usia 1 bulan lahir cukup bulan, BB 4000 gram, PB 51 cm. Ibunya mengatakan pada mulut tampak selaput lendir berwarna merah dengan gambaran granula yang kasar. Pada hari berikutnya, tampak bercak putih sebesar jarum pentul dan dalam 2-3 hari akan bergabung menjadi bercak besar seperti membran. Bayi didiagnosa oral terus. Penyebab kasus di atas adalah A. Bakteri, B. Candida albicans, C. Virus, D. Parasit. Jawabannya adalah B. Candida albicans. Mengapa? Candida albicans adalah jenis jamur yang biasanya hidup secara alami di area kulit mulut dan saluran pencernaan manusia. Namun, ketika kondisi lembab dan hangat terjadi di area mulut bayi, jamur ini dapat berkembang dan menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan bayi dan memastikan area mulut bayi agar tetap bersih dan kering untuk mencegah infeksi jamur Candida albicans. Soal ketiga, seorang bayi lahir spontan dengan BBL 3600 gram, PBL 50 cm. Ibu mengatakan anaknya pada kulit terdapat papula yang keras berwarna putih mengkilat seperti mutiara. Versikel kecil superficialis yang berkelompok berdiameter 1-3 mm. Keringat yang berlebihan. Selanjutnya, keluarga membawa anaknya ke BPM. Pada kasus di atas, kemungkinan bayi mengalami A. Diapers, B. Moniliasis, C. Miliariasis, D. Infeksi kulit. Jawabannya adalah C. Miliariasis. Karena berdasarkan gambaran yang diberikan, kemungkinan besar bayi mengalami miliariasis, yaitu suatu kondisi kulit yang ditandai dengan versikel kecil di permukaan yang mengelompok dan berdiameter 1-3 mm. Vesikel seringkali dikelilingi oleh papula yang keras, berwarna putih, dan berkilau seperti mutiara. Berkeringat berlebihan juga merupakan gejala umum miliariasis. Kondisi ini disebabkan oleh bersumbatnya saluran keringat sehingga menyebabkan penumpukan keringat di kulit dan terbentuknya vesikel. Hal ini tidak berhubungan dengan ram popok, moniliasis, atau infeksi kulit. Oleh karena itu, sebaiknya keluarga berkonsultasi dengan ahli kesehatan untuk memastikan diagnosis dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Bayi lahir spontan belakang kepala, langsung menangis, BB 3000 gram, PBL 49 cm. Bayi mengalami mual muntah sejak pagi tadi. Orang tua mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM. Penyebab kasus di atas adalah A. Obstruksi oesophagus, B. Cairan lambung meningkat, C. Asam lambung meningkat, D. Infeksi lambung. Jawabannya adalah A. Obstruksi oesophagus adalah kondisi di mana terdapat hambatan atau penyempitan pada saluran esophagus dan dapat menyebabkan mual, muntah, atau kesulitan bernapas. Maka dari itu, jika bayi mengalami mual, muntah, atau kesulitan bernapas, disarankan untuk segera membawa bayi ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Soal nomor 5. Bayi lahir spontan belakang kepala, langsung menangis, BB 3500 gram, PBL 50 cm. Bayi mengalami mual muntah sejak tadi malam. Orang tua mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM. Berdasarkan kasus di atas, penata laksanaannya adalah
A. Bayi ditepuk-tepuk punggungnya. B. Setelah minum disendawakan. C. Teknik menyusui dengan duduk. D. Saat menyusui bayi dibopong. Jawabannya adalah B. Setelah minum disendawakan, karena hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bayi tidak menelan udara saat minum dan mencegah terjadinya mual gamuh disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti asam lambung yang naik, alergi makanan, atau infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, selain melakukan sendawa setelah bayi diminum, perlu juga memperhatikan makanan dan menjaga kebersihannya. Baik, soal nomor 6. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis malas menyusui, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tapak kuning pada muka, leher sampai ke pusat, PJ 110 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Icterus fisiologis. B. Jaundice patologis. C. Bayi normal. D. Chronic icterus. E. Letargi. Jawabannya adalah A. Icterus fisiologis, karena kuning pada muka, leher sampai ke pusat disertai dengan gejala malas menyusui pada bayi perempuan berusia 3 hari menunjukkan kemungkinan ada icterus fisiologis. Gejala lainnya seperti BAB dan BAK yang lancar juga mendukung diagnosis ini. Selain itu, frekuensi jantung atau VJ dan pernapasan P yang normal serta suhu tubuh S yang stabil juga sesuai dengan kondisi icterus fisiologis pada bayi. Selanjutnya, nomor 7. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel BAB 3-5 hari kali sehari. Konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan kesadaran CMBB 8,6 cm, PB 74 cm, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 36 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian zinc selama 1 minggu. B. Pemberian teh manis. C. Pemberian antipirektik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian oralit. Jawabannya adalah E. Pemberian oralit. Karena pada kasus bayi laki-laki yang mengalami diare, rencana asuhan yang paling tepat adalah pemberian oralit. Oralit adalah larutan elektrolit yang digunakan untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat diare. Pemberian oralit bertujuan untuk mencegah dehidrasi dan mengganti cairan tubuh yang hilang. Selain itu, penting juga untuk memberikan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang dapat memperparah diare seperti makanan pedas, berlemak, dan berminyak. Jika diare disertai dengan demam atau muntah-muntah yang hebat, sebaiknya segera membawa bayi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Oke, soal ke-8. Bayi usia 3 hari dengan jenis kelamin perempuan datang ke PPM dengan riwayat persalinan BB lahir 2.800 gram, lahir cukup bulan. Ibu mengatakan sejak 1 hari yang lalu bayi badan berwarna kuning, malas menyusu. Hasil pemeriksaan lab kadar bilirubin index 9 mg/sen. Menurut saudara apa diagnosa bayi tersebut? A. Chronic icterus. B. Icterus fisiologis. C. Icterus patologis. D. Hiperbilirubinemia. E. Icterus. Jawabannya adalah B. Icterus fisiologis, karena bayi tersebut didiagnosis dengan icterus fisiologis. Ini dapat disimpulkan dari gejala kuning pada tubuh bayi dan hasil pemeriksaan lab yang menunjukkan kadar bilirubin index sebesar 9 mg/sen. Icterus fisiologis adalah kondisi umum pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Hal ini terjadi karena hati bayi belum sepenuhnya mampu mengeluarkan bilirubin dari tubuhnya. Icterus fisiologis biasanya muncul pada hari ke-2 hingga ke-4 setelah kelahiran dan dapat membuat bayi malas menyusu. Penanganan medis mungkin diperlukan tergantung pada tingkat keparahan icterus. Oke, soal ke-8. Bayi usia 3 hari dengan jenis kelamin perempuan datang ke PPM dengan riwayat persalinan BB lahir 2.800 gram, lahir cukup bulan. Ibu mengatakan sejak 1 hari yang lalu bayi badan berwarna kuning, malas menyusu. Hasil pemeriksaan lab kadar bilirubin index 9 mg/sen. Menurut saudara apa diagnosa bayi tersebut? A. Chronic icterus. B. Icterus fisiologis. C. Icterus patologis.
D. Hiperbilirubinemia. E. Ikterus. Jawabannya adalah B. Ikterus fisiologis, karena bayi tersebut didiagnosis dengan ikterus fisiologis. Ini dapat disimpulkan dari gejala kuning pada tubuh bayi dan hasil pemeriksaan lab yang menunjukkan kadar bilirubin indeks sebesar 9 mg/sen. Ikterus fisiologis adalah kondisi umum pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Hal ini terjadi karena hati bayi belum sepenuhnya mampu mengeluarkan bilirubin dari tubuhnya. Ikterus fisiologis biasanya muncul pada hari kedua hingga keempat setelah kelahiran dan dapat membuat bayi malas menyusu. Penanganan medis mungkin diperlukan tergantung pada tingkat keparahan ikterus. Selanjutnya, nomor 10. Seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi BB 3.600 gram, BB 49 cm. Terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati setara, dan berisi cairan limfi. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Cepal hematoma. B. Caput succedaneum. C. Pendarahan intrakranial. D. Perdarahan subaponeurorik. E. Penumpukan cairan cerebrospinal. Jawabannya adalah B. Caput succedaneum. Karena caput succedaneum adalah kondisi pembengkakan pada kepala bayi yang terjadi akibat tekanan saat proses persalinan. Gejala yang muncul pada bayi seperti kemerahan, pergerakan aktif, dan menangis kuat sesuai dengan kondisi ini. Pembengkakan pada kepala bayi teraba lunak, batasnya tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe juga merupakan ciri khas dari caput succedaneum. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya dan akan mereda dengan sendirinya dalam beberapa hari setelah lahir. Soal 11. Seorang bayi lahir spontan di bidan, proses kelahiran agak lama. Bayi langsung menangis. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik kepala, didapatkan benjolan pada kepala, ditemukan di daerah presentasi kepala, perabaan terasa lunak, perbatas tidak tegas. Diagnosis bayi adalah A. Trauma kepala. B. Caput succedaneum. C. Cepal hematoma. D. Perdarahan intrakranial. E. Semua salah. Jawabannya adalah B. Caput succedaneum. Karena berdasarkan informasi yang diberikan, diagnosis bayi tersebut adalah caput succedaneum. Caput succedaneum adalah suatu kondisi terjadinya pembengkakan pada kulit pada kepala bayi baru lahir akibat adanya tekanan dari rahim atau dinding vagina saat proses persalinan kepala terlebih dahulu. Pembengkakannya lembut, bengkak, dan bisa meluas ke kedua sisi kulit kepala. Hal ini paling sering terlihat pada bagian kepala yang muncul pertama kali. Soal nomor 12. Tindakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Bayi diobservasi selama 2 minggu. B. Tidak dibutuhkan pengobatan. C. Dirawat secara ketat. D. Diletakkan di inkubator. E. Semua benar. Jawabannya adalah B. Tidak dibutuhkan pengobatan. Karena caput succedaneum biasanya tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari atau minggu. Dalam kasus yang jarang terjadi, bayi dengan caput succedaneum dapat mengalami penyakit kuning atau rambut untuk sementara. Diagnosis caput succedaneum biasanya ditegakkan berdasarkan pemeriksaan fisik saja. Tidak diperlukan pengujian lain dan pengobatan biasanya tidak diperlukan. Soal terakhir, nomor 13. Seorang bayi lahir spontan langsung menangis di BPM Nyonya-W. Bayi dirawat di ruang bayi. Proses kelahiran bayi agak lama. Pada pemeriksaan fisik daerah kepala ditemukan benjolan pada kepala tidak melewati sutura, benjolan teraba fluktuatif. Diagnosis bayi adalah A. Trauma kepala. B. Caput succedaneum. C. Cepal hematoma. D. Perdarahan intrakranial. E. Semua salah. Jawabannya adalah C. Cepal hematoma. Karena berdasarkan informasi yang diberikan, diagnosis bayi tersebut adalah cepal hematoma. Hematoma cepal adalah hubungan darah yang terjadi di bawah kulit kepala bayi baru lahir. Hal ini biasanya disebabkan oleh tekanan pada kepala bayi selama persalinan dan lebih sering terjadi pada bayi yang dilahirkan dengan menggunakan ekstraksi vakum atau forceps. Hematoma biasanya terletak di satu sisi kepala dan tidak melewati garis jahitan. Mungkin diperlukan waktu beberapa minggu hingga bulan untuk sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan apapun. Dalam kasus yang jarang terjadi,
Hal ini dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit kuning atau infeksi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika masih ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.